Halo, mahasiswa ekonomi. Pernah nggak sih kamu perhatikan waktu harga bensin naik sedikit saja, banyak orang langsung panik dan antre panjang di SPBU. Tapi, giliran harga sayur di pasar naik sampai 2 kali lipat, ya, orang tetap saja beli. Nah, fenomena ini adalah contoh nyata dari perbedaan elastisitas permintaan. Di episode kali ini, kita akan bedah tuntas apa itu elastisitas. Gimana cara menghitungnya dengan mudah, dan kenapa konsep ini penting banget dalam dunia ekonomi. Jadi, apa sih sebenarnya elastisitas itu? Sederhananya, elastisitas adalah ukuran seberapa peka jumlah permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Bayangkan, seperti karet gelang, kalau sedikit saja ditarik, karetnya langsung melar panjang. Itu namanya elastis. Sama halnya, kalau sedikit perubahan harga bikin permintaan atau penawaran langsung berubah banyak, itu disebut elastis. Sebaliknya, kalau ditarik kuat, tapi karetnya cuma melar sedikit, itu namanya inelastis dalam ekonomi. Kalau harga berubah drastis, tapi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan hampir nggak berubah, itu disebut inelastis. Jadi, elastisitas ini membantu kita memahami seberapa responsif pasar terhadap fluktuasi harga. Mari kita mulai dari sisi konsumen dengan elastisitas permintaan harga. Ada rumus sederhana untuk mengukurnya. Elastisitas permintaan atau ID sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Hasil dari perhitungan ini akan memberi kita sebuah angka. Kalau hasilnya lebih besar dari 1, artinya permintaannya elastis. Kalau sama dengan 1, disebut unit elastis. Dan kalau lebih kecil dari 1, berarti permintaannya inelastis. Jangan khawatir, ini lebih mudah dari kelihatannya kok. Yuk, kita lihat contohnya. Misalnya, kamu punya usaha minuman kekinian. Awalnya, kamu jual seharga Rp10.000 per gelas. Dan setiap hari, laku 100 gelas. Lalu, kamu coba menaikkan harga menjadi Rp12.000. Ternyata, setelah harga naik 20%, jumlah pembeli turun drastis. Jadi hanya 60 gelas per hari, atau turun sebesar 40%. Sekarang, kita hitung elastisitasnya, 40% dibagi 20%. Hasilnya adalah kedua. Karena angka 2 lebih besar dari 1. Ini berarti permintaan minuman kekinianmu sangat elastis. Artinya, konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Harga naik sedikit saja, mereka bisa langsung cari alternatif lain yang lebih murah. Sekarang, kita lihat contoh sebaliknya, yaitu permintaan inelastis. Bayangkan kebutuhan pokok seperti bensin, pemerintah mengumumkan harga bensin naik sebesar 10%. Tentu ada sedikit protes, tapi kebanyakan orang tetap harus mengisi bensin untuk pergi kerja, mengantar anak sekolah, atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin konsumsi bensin masyarakat secara keseluruhan hanya turun sekitar 2%. Lalu, apa saja sih yang membuat suatu barang permintaannya elastis atau inelastis? Ada beberapa faktor utama. Pertama, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak pilihan penggantinya, semakin elastis permintaannya. Contohnya kopi, kalau harga merek A naik, kamu bisa dengan mudah pindah ke merek B kedua. Porsi pengeluaran terhadap pendapatan. Barang yang harganya mahal dan memakan porsi besar dari gajimu, seperti mobil atau rumah, cenderung lebih elastis. Ketiga, jangka waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen punya lebih banyak waktu untuk mencari alternatif. Terakhir, jenis kebutuhan. Kebutuhan pokok seperti beras, air, dan listrik biasanya inelastis. Sedangkan barang mewah seperti perhiasan atau tiket konser cenderung sangat elastis. Oke, tadi kita sudah bahas dari sisi konsumen. Sekarang, mari kita lihat dari sisi produsen melalui elastisitas penawaran. Konsepnya mirip, yaitu mengukur seberapa cepat produsen bisa merespons perubahan harga dengan menambah atau mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan. Rumusnya juga serupa. Elastisitas penawaran, atau S, sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan
dibagi dengan persentase perubahan harga. Kalau harga naik dan produsen bisa dengan cepat menambah produksi untuk memanfaatkan keuntungan, maka penawarannya disebut elastis. Sebaliknya, kalau butuh waktu lama dan biaya besar untuk menambah stok, maka penawarannya inelastis. Mari kita lihat contohnya. Untuk penawaran elastis, bayangkan industri pakaian atau fashion. Ketika tren baru muncul dan harga sebuah model baju sedang naik daun, produsen bisa langsung merespons. Mereka bisa menambah jam kerja karyawan, mengoperasikan mesin lebih lama, atau bahkan menambah lini produksi baru dengan relatif cepat. Jadi, respons mereka terhadap kenaikan harga sangat cepat, membuat penawaran pakaian bersifat elastis. Sebaliknya, untuk penawaran inelastis, pikirkan produk pertanian seperti sayuran atau buah-buahan. Kalau harga cabai tiba-tiba melonjak tinggi, petani tidak bisa serta-merta langsung panen lebih banyak besok. Mereka butuh waktu berbulan-bulan untuk menanam, merawat, hingga siap panen. Proses produksi yang memakan waktu lama ini membuat penawaran hasil pertanian bersifat inelastis. Memahami konsep elastisitas ini sangat krusial, terutama untuk strategi bisnis. Jika kamu tahu produk yang kamu jual itu permintaannya elastis, kamu harus sangat berhati-hati saat ingin menaikkan harga. Kenaikan harga sedikit saja bisa membuat penjualanmu anjlok karena konsumen akan lari ke kompetitor. Sebaliknya, jika produkmu inelastis, kamu punya sedikit keleluasaan untuk menaikkan harga tanpa harus takut kehilangan banyak pelanggan. Kuncinya adalah memaksimalkan pendapatan total, yang rumusnya sederhana: harga dikalikan jumlah barang yang terjual. Dengan memahami elastisitas, kamu bisa menentukan strategi harga yang paling optimal. Selain elastisitas harga, ada juga jenis elastisitas lain yang penting untuk diketahui secara sekilas. Pertama, ada elastisitas silang yang mengukur bagaimana perubahan permintaan suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Contohnya, jika harga teh naik, permintaan kopi kemungkinan akan ikut naik karena orang mencari penggantinya. Ini untuk barang substitusi. Kedua, ada elastisitas pendapatan yang mengukur bagaimana perubahan pendapatan konsumen memengaruhi permintaan mereka. Biasanya, kalau pendapatan seseorang naik, permintaan mereka untuk barang-barang normal akan naik, dan permintaan untuk barang mewah akan naik lebih signifikan lagi. Jadi, sebagai kesimpulan, sekarang kamu sudah paham bahwa elastisitas permintaan mengukur seberapa peka konsumen terhadap perubahan harga. Sementara elastisitas penawaran mengukur seberapa cepat produsen meresponsnya. Barang-barang kebutuhan pokok yang sulit dicari penggantinya cenderung inelastis. Sebaliknya, barang mewah atau barang yang punya banyak substitusi cenderung sangat elastis. Ternyata, elastisitas ini bukan cuma sekadar teori di buku teks, ya. Ini adalah alat analisis yang sangat kuat dan nyata, baik dalam dunia bisnis maupun dalam perumusan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dengan memahami elastisitas, pemerintah bisa merancang sistem pajak yang lebih adil dan efektif, sementara pengusaha bisa menetapkan harga produk mereka dengan lebih cerdas dan strategis. Di episode 10 nanti, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke topik yang tidak kalah seru, yaitu keseimbangan pasar dan intervensi pemerintah. Kita akan bahas soal harga maksimum, harga minimum, dan subsidi. Pasti bakal seru, jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan materi ekonomi keren berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.